Selamat pagi adik-adik semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan arah arus induksi. Nah, dalam kasus menentukan arah arus induksi ada dua hal yang harus diingat, yaitu yang pertama ketika magnet yang didekatkan, kasusnya magnet didekatkan pada kumparan, maka dalam kumparan akan muncul magnet virtual atau seakan-akan muncul magnet yang menolak magnet yang didekatkan tersebut. Kemudian yang kedua, bila magnet yang ada magnet yang dijauhkan dari kumparan, maka dalam kumparan itu akan muncul sebuah magnet atau seakan-akan ada sebuah magnet yang menarik magnet yang dijauhkan tersebut. Nah, jadi kasusnya begini. Bila kalian memiliki sebuah kumparan, seperti ini, kemudian kalian sambungkan dengan galvanometer. Nah, kemudian kalian punya sebuah magnet, ini utara, ini selatan, misal kalian dekatkan pada kumparan. Nah, bila didekatkan pada kumparan, kita menggunakan kaidah yang pertama. Jadi ketika ada magnet yang didekatkan pada kumparan, maka seakan-akan dalam kumparan akan muncul sebuah magnet yang sifatnya menolak terhadap magnet yang didekatkan. Nah, jadi kita bisa gambarkan di sini. Nah, agar magnet virtual ini yang sebenarnya nggak ada ini menolak magnet yang didekatkan, maka ini haruslah utara, ini harus selatan. Nah, medan magnetnya kan keluar dari kutub utara, masuk ke kutub selatan. Nah, silakan kalian gunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari kalian menunjuk arah yang ditunjuk oleh garis gaya magnet yang keluar dari utara. Berarti ibu jarinya ke kanan, menunjuk ke kanan. Kemudian empat jari yang lain, dilengkungkan untuk menggambarkan arah arus induksi. Nah, silahkan kalian paskan dengan ini, dengan kumparan ini. Bila kita paskan, maka arah arus induksinya yaitu seperti ini. Ini kan ini. Nah, arus induksinya ke sini, ke bawah. Nah, bila kita urutkan, berarti ini ke atas, ini terus, ini ke bawah. Jadi, arah arus induksinya yaitu berlawanan terhadap arah jarum jam. Nah, kemudian pada kasus yang kedua, kita sama memiliki sebuah kumparan, 1, 2, 3. Kita sambungkan dengan galvanometer. Nah, kemudian kita memiliki sebuah magnet. Nah, seperti ini utara selatan, kita jauhkan dari kumparan tersebut, maka berlaku kaidah yang kedua. Bila sebuah magnet dijauhkan dari sebuah kumparan, maka seakan dalam kumparan tersebut muncul magnet yang menarik magnet yang dijauhkan tersebut. Nah, jadi gini. Nah, agar magnet yang di dalam yang merah ini menarik yang hitam ini, maka berarti ini kutub selatan, ini kutub utara. Nah, garis gaya magnetnya kan keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Silakan gunakan kaidah tangan kanan. Dengan ibu jari itu menunjukkan arah keluar dari kutub utara. Jadi di sini menunjuk ke arah kiri dan empat jari lainnya akan menunjuk arus induksi. Nah, bila kalian paskan, gambarkannya seperti ini ya. Seperti ini, maka ibu jarinya seperti ini. Jari yang lain seperti ini.
Nah, berarti ini kan menunjuk ke atas. Jadi ini ke atas. Nah, maaf, arus induksinya jadi ke atas seperti ini. Karena ke atas, berarti kita lanjutkan harusnya di sini naik, ke sini. Nah, berarti ini turun. Ini turun, ini naik. Nah, jadi di sini dalam kasus yang ini, arah arus induksi akan searah dengan arah jarum jam. Nah, kemudian kasus yang terakhir, bila sebuah kumparan, ini penampangnya kumparan seperti ini, dilewatkan pada sebuah medan magnet yang arahnya ke luar, silakan tentukan arah arus induksinya. Nah, ketika dia di sini, di A misalnya ini titik A, itu kan dia masih di luar medan magnet. Ketika dia mulai memasuki di sini, di titik B ini, maka di situ kan dia memasuki medan magnet yang arahnya keluar dari bidang. Oke, maka kumparan tersebut seakan-akan didekati oleh medan magnet atau didekati oleh magnet kutub utara magnet. Jadi seakan si kumparan ini didekati oleh medan magnet yang arahnya ke luar. Jadi karena didekati oleh medan magnet yang arahnya ke luar atau kutub utara magnet, jadi ini seperti kasus yang pertama tadi. Nah, untuk kasus yang pertama tadi, berarti karena kumparan didekati oleh magnet, maka akan muncul gaya yang menolak. Magnet yang menolak tadi, magnet yang didekatkan. Berarti karena keluar arah medan magnetnya, maka dalam kumparan tersebut muncul medan magnet yang arahnya ke dalam bidang, masuk ke bidang. Nah, ibu jari kalian silahkan tunjuk masuk ke dalam bidang, 4 jari yang lain silahkan ditekuk. Nah, itulah yang menunjukkan arah induksi magnet. Nah, pada kasus ini berarti arah arus induksinya seperti ini, searah jarum jam. Nah, ketika di C ini, di titik C misalnya di titik C, di sini kan tidak terjadi perubahan medan magnet. Karena tidak terjadi perubahan medan magnet, maka tidak muncul arus induksi. Nah, sampai di titik sini dia juga masih sama. Nah, ketika mulai di sini di titik ini titik E misal, maka di sini kan sudah berubah medan magnetnya. Jadi seakan-akan si kumparan ini dijauhi oleh magnet. Jadi kasusnya seperti kasus yang kedua. Si kumparan ini dijauhi oleh medan magnet. Karena dijauhkan oleh medan magnet asalnya itu berarah keluar bidang, maka agar si di dalam kumparan itu muncul medan magnet yang menarik magnet yang dijauhkan tersebut, maka juga akan muncul medan magnet yang arahnya keluar dari bidang. Oleh karena itu, silakan ibu jari kalian tunjuk keluar bidang dan 4 jari kalian yang lain ditekuk. Nah, di situ akan muncul arah arus induksi seperti ini. Jadi arah arus induksinya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini merupakan kasus ketiga di mana si kumparan ini digerakkan ke bawah dengan laju V. Nah, jadi kesimpulannya di sini ketika suatu magnet itu didekatkan pada kumparan, maka akan muncul magnet virtual yang
yang menolak terhadap magnet yang didekatkan. Ketika didekati menolak, tetapi ketika dijauhkan dia akan menarik. Jadi kayak mau nggak mau gitu loh. Didekatkan tapi menolak, dijauhi tapi menarik begitu. Itu intinya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.